Kami coba seini mungkin, karena konteksnya manajemen P3K, kalau dibahas manajemen P3K lebih detail mungkin lebih banyak, waktunya juga tidak cukup, tapi ini kaitan dengan hal-hal yang isu yang sekarang sedang berkembang. Kaitannya dengan pengadaan P3K, karena bagian dari manajemen P3K. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, seperti diketahui kalau Bapak Ibu teman-teman semua berkecimpung di dunia kepegawaian, pastinya sudah tahu dengan adanya Undang-Undang 5 2014. Nah, ini yang menjadi dasar dalam pengelolaan manajemen ASN di kita semua. Yang pertama, Undang-Undang ASN ini mengamanatkan atau jelas di dalam situ bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, PNS sendiri manajemen P3K itu sama-sama kita ketahui diatur di dalam PP 1117, kemudian PP 17 2020. Nah, yang P3K ini yang sebentar lagi mungkin akan ada pengumuman dalam waktu dekat ini kaitan dengan P3K ini. Ini diatur di dalam PP 49 2018. Nah, dua-duanya ASN ini baik PNS maupun P3K ini mengisi jabatan pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi artinya ASN ini dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Nah, apa tujuan pembangunan nasional 5 tahun ke depan? Itulah prioritas-prioritas jabatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, konteksnya di situ. Kenapa ASN ini diperlukan? Nah, di dalam manajemen ASN ini ada beberapa ketentuan pelaksanaan. Yang pertama, Peraturan Presiden 38 2020 ini kaitan dengan jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian yang kedua, ketentuan pelaksana dari Undang-Undang ASN, Peraturan Presiden 98 2020 ini kaitan dengan tunjangan P3K. Berikutnya Peraturan Menteri 14 2019, berikutnya ada Keputusan Menteri 1197, kemudian ada Peraturan Keputusan Menteri 76, ini beberapa jabatan-jabatan yang dapat diisi untuk P3K. Nah, ini ada beberapa yang memang sedang proses berjalan dan updating beberapa jabatan kaitan dengan jabatan-jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, potret demografi. Dengan dasarnya Undang-Undang 5 ini, saat ini kalau kita lihat di presentasi berdasarkan jabatan, ini nanti kaitannya dengan rekrutmen. Yang pertama, jabatan struktural saat ini ada sekitar 99% untuk jabatan struktural. Kemudian 49%-nya adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini salah satunya bersumber atau berdampak dari penyetaraan birokrasi di situ. Nah, berikutnya ada jabatan pelaksana 42%. Ini hampir 50% diisi dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jabatan pelaksana 42% ini bisa kebayang, jadi artinya di kita itu pelaksana itu masih banyak sekali di situ. Nah, ini yang sedang berkembang Bapak-Ibu sekalian kaitan dengan non ASN ini. Nah, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer itu sebetulnya sudah dilakukan. Yang telah bekerja di instansi pemerintah itu sudah dilakukan penyelesaian berdasarkan PP 48, kemudian PP 43 dan PP 56 2012. Ini beberapa era sebelum Undang-Undang ASN ini sudah dilakukan untuk penataan penyelesaian tenaga non ASN sebetulnya. Nah, di era sekarang berganti dengan undang-undang lahirnya Undang-Undang 5 2014, maaf, kemudian ketentuan pelaksanaannya di PP 11, PP 17, kemudian PP 49. Jadi ASN itu adalah profesi. Dia bertanggung jawab terhadap performanya di situ. Nah, ini yang harus kita ketahui, pahami bersama bahwa ketentuan rekrutmen di dalamnya, ketentuan pengadaan di dalamnya itu kita mengikuti Undang-Undang 5 2014. Jadi sudah tidak lagi adanya mengangkat honorer-honorer tanpa tes di situ. Itu era lama dan itu undang-undang lama. Di situ. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau perlu kita flashback ke belakang, di PP 48, PP 43 yang sebelumnya disebutkan bahwa di situ sebetulnya dari tahun 2005 itu sudah dilarang untuk mengangkat PNS, tenaga honorer itu. Nah, paralel dengan itu dilarang, kemudian dilakukan proses pendataan.
Pendataan awal itu terdata 920.702 tenaga honorer di situ. Nah, dari 900 itu kemudian diangkat tanpa tes itu sekitar 860-an. Jadi sisanya itu 60 ribuan waktu itu. Dan kemudian berkembang banyak protes, tercecer dan lain sebagainya. Beberapa honorer juga demo dengan tercecer dan lain sebagainya. Akhirnya pemerintah mengeluarkan PP 56. Pendataan kembali. Setelah dilakukan pendataan itu jumlahnya membludak di situ. Ada 11 kali lipat. Dari 60 menjadi 648.000 di situ. Berikutnya kemudian dilakukan tes ini berdasarkan antara kesepakatan antara Komisi 3 komisi DPR, Komisi 2, Komisi 8, Komisi 10 waktu itu dilakukan tes sesama THK 2. Nah, setelah dilakukan tes sama THK 2 itu lulus 209 ribuan. Kemudian 438.000 itu ini sisanya yang belum lulus. Jadi di database itu ada sekitar 438. Itu sebetulnya yang harus diselesaikan. Nah, kebayang 2005-2014 itu sekitar 1 juta diangkat tanpa tes, ya itu jadinya yang demografi tadi 1 juta sekian, ada 42% itu jabatan pelaksana di situ, karena rekrutmen PNS pertama masuk itu kan pasti pelaksana di situ. Beda dengan P3K. Nah, berikutnya dengan proses dari 2012 sampai 2021 itu sisa 410.000. Dan di tahun 2021 kemarin seleksi dan ditambah 2000 sekarang masih berjalan itu ada sekitar 51 ribuan itu mengikuti proses seleksi. Dan kemungkinan kalau nanti updating itu akan berkurang dari 410.000 akan berkurang karena sebagian dari 51.000 itu mengikuti seleksi. Nah, kalau diupdate mungkin sudah hampir dipastikan berkurang dari 410.000 di situ. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan sebelumnya, di PP 49 2018 itu, ketentuan di dalam pasal 96 kemudian pasal 99, itu sebetulnya kita tidak dibolehkan untuk melakukan pengangkatan tenaga non-ASN di situ. Nah, ketentuan di pasal 99 itu yang telah bekerja diberikan waktu atau tetap bekerja sampai dengan 5 tahun sejak PP ini ditetapkan. Artinya 5 tahun sejak 2018 tahunnya berarti di 2023 di situ. Nah, tindak lanjut dari itu tindak lanjut dari pasal 99 pasal 96 PP 48 itu mengingatkan, jadi melalui Kementerian PAN mengingatkan bahwa PPK untuk menyusun langkah strategis penyelesaian. Nah, dari situ berlanjut kemudian bersurat lagi, ada melalui surat Menpan lagi untuk ketentuan dilakukan pendataan untuk diselesaikan. Maksudnya untuk pendataan dengan kriteria tertentu. Nah, berikutnya terakhir 19-17 itu cut off tanggal 30 September. Nah, ada beberapa yang kendala jaringan karena daerah-daerah tertentu yang memang sulit untuk mengakses internet, ini diberikan waktu untuk yang belum melakukan penginputan terhadap database di sistem aplikasi BKN, diberikan waktu diverifikasi terlebih dahulu, baru kemudian diuji publik. Terakhir nanti disampaikan kembali sebelum tanggal berapa ya, 22 kalau nggak salah, Oktober di situ. Tapi yang sudah untuk dilakukan uji publik juga. Misalnya Pak Elvan ada honorer, saya honorer, kemudian yang didata ternyata hanya Pak Elvan. Nah, saya bisa mengajukan untuk protes, misalnya untuk mengajukan bahwa saya nggak didata dan sebagainya. Itu ada proses diuji di situ. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, ini setelah nanti pemetaan sudah dilakukan, nah ini perlu disusun kebijakan seperti apa nanti kira-kira untuk penyelesaiannya, pemetaan, tapi ini masih proses. Nah, nanti penyelesaiannya dengan pengawasan. Nah, beberapa progres yang sudah dilakukan dari si pemetaan ini, yang pertama tenaga guru. Ini berdasarkan data yang dihimpun dari teman-teman di Dikbud. Proses sekarang saat ini proses seleksi, kita keluarkan kebijakan Permenpan 20 2022 di situ.
Nah, tenaga kesehatan saat ini sedang berproses termasuk dengan tenaga teknis fungsional lainnya. Ini konsolidasi penyelarasan dengan SI-SDMK. SI-SDMK ini sistem informasi sumber daya manusia kesehatan yang dikelola oleh Kemenkes selaku instansi pembina. Nah, ini sedang berproses. Terakhir kemarin baru kami terima surat permohonan untuk afirmasinya. Nah, ini nanti siang Pak Elvan, Bapak sekalian, ini ada rapat Parselnas, salah satunya menentukan itu. Berikutnya tenaga pelaksana dan lain sebagainya, proses konsolidasi, kita tunggu hasil nanti final untuk pendataan itu. Kira-kira nanti kebijakan apa yang perlu disampaikan, ini pimpinan juga sudah menerima masukan-masukan dari Apeksi, Apkasi, dan lain sebagainya. Ini perlu ditampung masukan-masukannya untuk menyusun roadmap penyelesaian. Nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2022 ini proses pengadaan hanya untuk P3K. Pertimbangannya salah satunya ini kami bersurat beberapa kali, 2 kali kami bersurat, kita bersurat. Ini memperhatikan kemarin kondisi COVID, kemudian penyederhanaan birokrasi yang memang agak berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan di situ. Kemudian berikutnya mencoba untuk berfokus pada pelayanan dasar, termasuk terutama guru dan kesehatan di situ. Sisa formasi yang kemarin terisi silahkan diusulkan kembali dan lain sebagainya. Ini untuk terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Kemudian berpihakan kepada XTH kedua. Ini kebutuhan THK2 tentu THK2 yang memenuhi persyaratan itu. Gaji dan tunjangan ini diusulkan oleh teman-teman untuk kaitan dengan kebutuhan ASN itu diusulkan oleh PPK baik pusat maupun daerah. Ini memperhatikan kemampuan dari masing-masing keuangan daerah, kemampuan di tempatnya. Nah, ini berdasarkan usulan dari Kemkes, berdasarkan usulan dari Kementerian Pendidikan, termasuk kebutuhan guru dan lain sebagainya, ini kebutuhan nasional sudah ditetapkan, namun untuk penetapannya, Bapak-Ibu sekalian, walaupun itu kebutuhan nasional, tetap kebutuhan itu berdasarkan usulan dari masing-masing PPK. Nah, ini ada beberapa usulan kebutuhan dari pusat, usulannya 200 sekian, tapi pada saat itu diverifikasi, validasi dan lain sebagainya ditetapkan 94.000 karena pagunya memang 95.000 di situ. Nah, yang daerah ini usulan dari teman-teman PPK daerah itu sekitar 515, namun ditetapkan 438.000. Setelah mengusulkan itu dari jumlah total ada 724.000 yang sudah ditetapkan 532.000. Nah, ini ada beberapa hal, misalnya ada jabatan-jabatan yang tidak dapat diisi oleh PPK, teman-teman mengusulkan dan kemudian ini akhirnya berkurang. Itu salah satunya itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk penyelesaian guru di kebijakan untuk pengadaan guru ini tertuang di dalam Permenpan 2020 Permenpan 20 tahun 2022 seperti yang disampaikan sebelumnya, ada beberapa hal perbaikan rekrutmen untuk guru. Ini prinsipnya bahwa ada 5 poin untuk perekrut guru yang ada perubahan dari tahun sebelumnya. Nah, mulai dari persyaratan ini kita diprioritaskan untuk pelamar yang lulus tahun lalu. Jadi prioritas pertama itu yang lulus tahun lalu, tahun ini tidak perlu mengikuti seleksi karena memang sudah mengikuti seleksi tahun lalu 2021 itu. Tinggal teman-teman yang lulus kemarin tahun lalu itu submit mendaftar di SSCSN untuk memastikan bahwa yang bersangkutan masih ada. Kemudian berikutnya prioritas kedua adalah THK2. THK2 ini termasuk yang nggak lulus, yang tahun lalu mengikuti seleksi namun tidak lulus, tapi statusnya teman-teman ini adalah THK2, ini menjadi prioritas 2. Kemudian prioritas 3 ini guru non-ASN terdaftar di Dapodik yang sudah mengabdi atau bekerja 3 tahun. Jadi berdasarkan prioritasnya ini dilakukan seleksi dalam waktu dekat. Kemudian apabila pelamar prioritas ini sudah tidak terpenuhi, baru kemudian pelamar umum lulusan PPK dan pelamar terdaftar di Dapodik. Nah, berikutnya panitia seleksi ini, Parselnas, panitia seleksi untuk instansi di Kemendikbudristek, kemudian ada panitia instansi di daerah. Kemudian seleksi kompetensi.
Poin berikutnya, seleksi kompetensi ini prioritas 1 seperti yang disampaikan sebelumnya ini menggunakan seleksi tahun 2021. Jadi secara by name by address sudah ada. Kemudian prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang, background check. Guru-guru yang asusila dan lain sebagainya ini pasti dicoret. Kemudian berikutnya seleksi umum dengan menggunakan CAT UNBK. Nah, pemenuhan kebutuhan ini berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan ini diprioritaskan pertama dulu. Yang lulus tahun lalu tapi tidak mendapat formasi, apabila tahun 2022 ini terdapat formasinya, ini teman-teman ini menjadi prioritas yang pertama. Secara berturut-turut, apabila itu sudah masuk dan ada formasi belum terpenuhi, baru kemudian diisi oleh teman-teman THK 2. Nah, teman-teman THK 2 sudah masuk, namun masih ada formasi, baru kemudian diisi oleh guru-guru yang sudah mengabdi 3 tahun di sekolah negeri itu, baru kemudian seterusnya dan seterusnya di situ. Nah, ini mekanisme untuk pengisiannya nanti. Nah, berikutnya untuk penambahan nilai untuk seleksi kompetensi teknis ini, teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik linear ini mendapatkan nilai teknis kompetensi sebesar 100%. Berikutnya untuk seleksi kompetensi teknis 10% itu untuk penyambang untuk disabilitas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Pak Elvan, yang sedang disiapkan keputusan Menteri tentang pengadaan P3 tenaga kesehatan karena waktunya sudah mendesak dan baru kemarin kami menerima surat dari Menkes terkait dengan seleksi nakes. Sudah kami susun kebijakannya, tinggal nanti dibahas di Panselnas nanti siang. Nanti jam 2, jam setengah 2 di sini. Kemudian berikutnya juga akan membahas, ini perlu dalam waktu dekat, tentang nilai ambang batas untuk seleksi teknis, dan berikutnya ada syarat seleksi tambahan untuk dan afirmasi untuk yang tenaga teknis juga. Ini kaitan dengan pengadaan 2022 dan ini mendesak dan nanti siang akan nanti sesaat lagi akan ada pembahasan dengan Panselnas. Jadi ini setelah ini keluar ditetapkan, baru kemudian akan dalam waktu dekat segera pengadaan ini mulai, rekrutmen 2022 dimulai. Demikian Pak Elvan, secara singkat informasi yang bisa disampaikan terkait dengan